Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu dan Yati? Alhamdulillah Keluarga bagaimana sehat Bu? semuanya. Suami sehat, anak-anak sehat Pak. Alhamdulillah. Jadi pertemuan kita kali ini di pendampingan pertama kita akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran Ibu secara daring selama 1 bulan ini bersama dengan fasilitator ya Bu, ya. Iya. Jadi fokus pendampingan kita nanti kita akan berdiskusi tentang tantangan belajar daring itu yang pertama, kemudian refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran PhD, kemudian diskusi pembuatan kerangka portofolio dan diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri nantinya. Iya. Sebelumnya Bu, untuk pembelajaran daring kita ini Bu, proses apa saja yang sudah berjalan kira-kira 1 bulan ini bersama dengan fasilitator? Untuk proses yang sudah saya jalani ya Pak, 1 bulan ini selama pembelajaran daring bersama fasilitator, yang pertama itu pembelajaran di LMS ya Pak, yaitu modul 1.1 dan 1.2. Kemudian pengerjaan tugas-tugas lah yang di LMS itu kan Pak, dari modul 1.1 dan 1.2. Kemudian pembelajaran materi tentang filosofi belajar dewantara, kemudian yang modul 1.1, kemudian 1.2 kan tentang nilai dan peran guru penggerak. Itulah Pak yang saya pelajari selama 1 bulan pembelajaran daring ini. Oke, gitu ya. Jadi kita sudah belajar di LMS tentang modul 1.1 dan 1.2 ya. Kemudian tugas-tugas di LMS sudah kita selesaikan semua ya. Kemudian pengembangan filosofi belajar dewantara dan peran CGP. Nah, dalam pembelajaran 1 bulan ini, capaian apa aja yang sudah Ibu rasakan selama belajar dengan fasilitator ini? Capaian yang saya rasakan ya Pak, yang pertama kita bertemu dengan fasilitator yang awalnya tidak kita kenal, jadi kita saling mengenal gitu kan Pak, teman-teman di daring juga kan. Kita bersilaturahim lah gitu. Yang pertama kita mengenal Bu Sinta Damelia gitu kan, yang nantinya 6 bulan bersama kita gitu kan. Kemudian yang berikutnya pemahaman pendidikan tentang filosofi pendidikan ini Pak, belajar dewantara dan nilai dan peran guru penggerak gitu. Yang saya kira itu pemahaman baru bagi saya, jadi itulah merupakan pencapaian lah bagi saya kan, karena itu pemahaman baru bagi saya, apalagi yang memang ini baru saya dapatkan ya di program CGP ini. Baik Bu. Jadi saling mengenal sesama CGP dengan fasilitator ya, kemudian bertambahnya pemahaman dulu tentang filosofi KHD ya, pembelajaran di kelas. Baik, sangat luar biasa ini. Mengenai dukungan ekosistem sekolah, bagaimana dukungan para sekolah dan sebagainya? Kalau kepala sekolah alhamdulillah sangat mendukung Pak, ya kan. Kita lihat kemarin dari awal kita pembelajaran ini kita sampaikan bahwa kita akan 6 bulan Pak pembelajaran secara daring, sinkronus atau asinkronus gitu kan. Pak Nurdiono mendukung, ya silakan Bu, tetapi memang menekankan untuk tidak meninggalkan tanggung jawab kita sebagai guru di kelas ya kan Pak, bersama dengan anak-anak. Tapi memang di sini bersyukurnya pembelajaran daring kita ini diadakan di siang hari ya kan Pak. Jadi kalau pagi sampai siang kan memang kita tugasnya mengajar di kelas Mas, jadi semua bisa terhandle lah gitu. Jadi pas sekolah mendukung gitu kan. Kemudian kalau rekan sejawat memang awal-awal rekan bertanya gitu kan Pak, berapa sih ikut CGP ini gitu kan. Jadi saya sampaikan juga ini adalah program pemerintah gitu kan. Artinya apapun yang
diminta oleh pemerintah gitu kan, disampaikan untuk kita ikuti karena kita memang punya suatu visi misi untuk merealisasikan tujuan nasional pendidikan ya kan. Ya apa salahnya kita ikuti ke depan jika memang itu ada sesuatu yang bisa untuk mengupdate kita, itu kan jadi bahan bekal kita gitu, jadinya mengikuti pembelajaran daring CGP ini gitu kan Pak. CGP ini bekal kita lah ke depan. Jadi walaupun tidak sekarang kita rasakan, begitulah paling saya sampaikan ke teman sejawat saya gitu. Itu Pak. Memang pasti ada yang ada yang enggak gitu ya Pak ya. Ini udah luar biasa nih Bu, ini udah mulai berbagi dengan rekan sejawat ini ya. Jadi selama dukungan yang Ibu dapat selama ini, dukungan dari kepala sekolah sangat luar biasa ya. Kemudian kepala sekolah pada Ibu serta meminta agar tugas-tugas Ibu dilaksanakan dengan baik, kemudian semua bisa teratasi dengan baik ya. Tadi yang saya kutip yang luar biasa tadi sudah mulai mengajak teman-teman untuk apa? Ini sebenarnya nanti setelah kita lokakarya ke pertama ini membutuhkan komunitas praktisi. Baik Bu, jadi itu untuk bagian pendahuluan kita masuk ke bagian inti ya Bu ya, mengenai tantangan selama pembelajaran daring. Untuk pembelajaran daring 1 bulan ini Bu, yang Ibu laksanakan di LMS, apa saja yang sudah berjalan dengan lancar dalam 1 bulan ini? Kalau lancarnya nggak lancar mulus lah ya Pak, seperti jalan tol gitu. Jadi memang namanya LMS, walaupun memang tidak pertama kali saya menggunakannya, sebelumnya sudah pernah juga kan Pak, ada BIMTEK juga, tapi kan ini juga jadi pemahaman bertambah buat saya gitu kan Pak. Kalau untuk membuka LMS, insya Allah sudah terbiasa gitu ya kan Pak. SIMPKB buka LMS, kemudian kita membuka PowerPoint dari alur merdeka itu kan, mulai dari diri gitu kan Pak, kemudian eksplorasi gitu kan, eksplorasi konsep gitu kan, ruang kolaborasi itu bisa. Namun terkadang saat misalkan kayak dia akan berubah warna hijau kalau semua kita sudah lalui gitu kan Pak. Jadi pernah suatu saat saya tidak berwarna hijau, memang sudah dibilang go to the end gitu kan, lalui sampai akhir gitu. Saya merasa saya sudah membukanya, membacanya sampai akhir gitu kan Pak. Rupanya saya beberapa waktu ketemu kok masih hitam, belum hijau. Saya buka kembali, saya betul tengok-tengok sampai satu kan Pak. Rupanya memang ada saat yang saya tertinggal gitu. Dan itu apa? Video. Padahal di persen itu 100% Pak. Tapi kok nggak hijau gitu kan. Jadi bertanya, ini apa lagi nih? Udah saya buka lagi. Rupanya video itu ternyata harus sampai memang betul-betul di end lah Pak, sampai habis ditonton. Gitulah Pak. Ya, memang itulah yang saya materi tidak lancar selancar jalan tol gitu kan Pak. Oke. Pembelajaran yang buat saya. Baik Bu. Itu untuk pelaksanaan pembelajaran daring ini ya. Kira-kira ada nggak hambatan Ibu dalam pembelajaran daring ini? Kalau saya waktu memang Pak. Iya. Kenapa waktu? Awal memang kita kan sudah dikasih waktu sama pemerintah, sudah menyusun ya kan Pak, jadwal-jadwal itu tanggal-tanggal segini apa yang akan kita ikuti gitu kan di LMS. Namun kan ketika kita seperti Bu fasilitator Bu Sinta gitu kan, dia harus ngisi juga di Aceh waktu itu ya kan berubah jam tayang kami jadi malam minggu waktu itu ya kan Pak. Jadi itu kan waktu, jadi yang tadinya seharusnya Jumat jadi Sabtu malam. Jadi sementara waktu itu mungkin saya memang ada jadwal dengan keluarga Sabtu malam itu kan, dengan keluarga besar. Jadi tapi itu tadi selama kita jadi itulah waktu yang memang saya rasakan kendala. Awal sudah standby, tapi kemudian tengah jalan ada pertimbangan gitu kan Pak, kita berubah gitu. Dan itu khawatirnya ke agenda kita gitu kan yang lain.
Berarti adanya perubahan schedule ya Bu ya, Iya. dari fasilitator ya, Iya. yang membuat menjadi hambatan bagi Ibu sehingga harus nyusun lagi Iya. schedule baru ya Bu ya. Padahal udah ada schedule Iya, untuk ada yang lain di yang situ lain. ya. Oke baik. Ini sebagai masukan juga untuk fasilitator ini. Karena semalam juga dengan Bu Sulis sama, Iya. schedule-nya dirubah sehingga harus menyusun kembali dan membatalkan schedule dengan yang lain. Iya Pak. Terhadap hambatan yang tadi, Iya. upaya apa yang Ibu lakukan konkretnya yang Ibu lakukan untuk mengatasi itu? Iya, kalau konkretnya, kalau dari kita kebetulan kan dalam tim itu ya kan Pak. Ya. Jadi komunikasi, kalau saya lihat Pak, komunikasi memang harus kita efektif lah. Jadi ketika kita berubah jadwal, kita komunikasikan, yuk tanggal berapa nih yang bisa semua, gitu kan? Tidak juga mementingkan pribadi, tapi kan ini kebersamaan gitu kan. Jadi komunikasi, diskusi dengan tim itu sangat saya hargai lah. Memang itulah jadinya solusi kami gitu kan Pak untuk menghadapi hambatan waktu tadi. Komunikasi bersama, diskusi, mencocokkan waktu yang pas untuk menghandle waktu yang berubah tadi sebenarnya. Berarti disampaikan lah, didiskusikan bersama ya Bu ya, kesepakatan bersama lah waktu yang tepat itu. Baik Bu. Terus kemudian rencana apa nih yang mau Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan atau gangguan agar tidak terjadi lagi seperti ini? Yang pertama, memang kalau saya pribadi Pak lebih ke menekankan diri pribadi bahwa CGP ini kan saya sudah mendaftar, saya lulus untuk bergabung, jadi saya harus ikuti sampai akhir. Jadi memang di sini ada tujuan gitu kan, tujuan yang baik. Jadi memang harus ada pengorbanan gitu ya kan Pak, harus ada pengorbanan sedikit walaupun banyak ataupun banyak gitu kan. Jadi yang pertama dari diri berusaha untuk maksimal mengikuti CGP ini sampai akhir gitu kan Pak. Kalau yang kedua komunikasi lagi lah, kita komunikasi efektif bersama tim CGP kita gitu kan. Ketika kita ada hambatan gitu, kita komunikasi bersama gitu, bukan memutuskan secara pribadi atau sendiri lah gitu. Itu sih Pak, komunikasi lah. Mempersiapkan waktu sebaik-baik mungkin ya Bu ya, Iya. untuk melaksanakan pembelajaran dari ini Sama serta nungguin. berkomunikasi dengan CGP. Iya. Nah, untuk rencana ke depan Ibu, hal apa yang ingin Ibu lakukan atau Ibu ketahui di LMS pada pembelajaran ke depannya nanti? Iya. Ini sudah modul 1-1 tentang filosofi pendidikan Dewantara ya kan Pak. 1-2 tentang nilai dan peran guru penggerak gitu kan. Saya termotivasi bertanya juga apa nih yang 1-3. Saya belum buka Pak. Ya karena masih mengerjakan tugas yang terakhir kan. Jadi apa nih yang akan saya dapati nanti gitu kan. Ya berharapnya yang ingin saya nanti dapatkan yaitu pembelajaran baru tentang seorang guru penggerak inilah ya kan Pak. Bagaimana dia harus tergerak dia mulai dari dirinya sendiri ya kan Pak. Kemudian bergerak, dia juga sudah dia memiliki niat bergerak, dia harus bergerak, kemudian berusaha untuk menggerakkan orang lain. Kan itu butuh ilmu, wawasan keilmuan gitu kan. Nggak bisa dia datang dengan begitu saja dalam diri saya. Jadi berharap itu ke depan materi-materi yang disampaikan lebih menyemangati saya lah untuk menjadi seorang guru penggerak gitu. Kemudian yang pertama untuk pribadi saya, yang kedua berharapnya ini kan pengaruhnya nanti kan ke pembelajaran juga sebagai guru gitu kan Pak. Jadi apa yang kita dapatkan di CGP di program guru penggerak ini nanti kita aplikasikan ke kelas kita. Jadi berharapnya masalah yang saya hadapi di kelas itu gitu kan akan adalah solusinya dari CGP, program CGP yang materi-materi berikutnya nanti saya dapati nanti gitu. Udah luar biasa kali ini Bu. Ini masih memikirkan. Iya. Tadi yang Ibu ingin ketahui tentang pembelajaran baru untuk CGP, bagaimana bergerak dan menggerakkan dari dalam diri Ibu ya. Kemudian masalah di kelas bisa teratasi melalui forum
diskusi di LMS Iya. seperti itu ya. Iya. Ini sudah sangat luar biasa ini. Baik Bu, kita masuk ke refleksi harapan dan kekhawatiran serta dukungan ekosistem. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran daring kemarin Bu, ada kita laksanakan lokal karya orientasi berkenaan dengan harapan, kekhawatiran Bu. Kira-kira apa kekhawatiran Ibu sebelum melaksanakan pembelajaran daring? Yang pertama jelas itu masalah waktu ya Pak. Yang pertama waktu. Kemudian yang kedua, ini dari pemikiran saya sendiri ya Pak ya, itu karena waktu gitu kan Pak. Khawatir nanti ada yang terabaikan. Kalau yang kedua, saya mengatakan diri sendiri bertanya, mampukah saya menyelesaikan tugas-tugas atau pembelajaran yang lain selama 6 bulan ini gitu. Itu juga di saya. Kemudian yang ketiga, ini kan pertanyaan sebelum kita ini kan Pak. Yang ketiga, berguna nggak ini buat aku sih gitu. Itu pertanyaan saya Pak. Berguna nggak ini buat aku gitu kan. Baru yang keempat, bisakah nanti saya menerapkannya gitu. Ketika dapat ilmu, kita terapkan biar bermanfaat buat semua orang kan gitu ya Pak. Itulah 4 pertanyaan yang di dalam benak saya. Kekhawatiran Ibu dari 4 kekhawatiran tadi, alokasi waktu yang baik yang Ibu khawatirkan, kemudian penyelesaian tugas dengan baik, pengguna apakah berguna untuk Ibu, kemudian bisa nggak Ibu terapkan di sekolah Ibu nantinya di sini nanti. Dari kekhawatiran ini, setelah Ibu mempelajari modul 1.1, 1.2 selama 1 bulan ini, yang terjadi ini dari kekhawatiran 4 ini ada nggak? Ada Pak. Ada ya? Ya, dari 4 poin ini yang saya lihat terjadi kekhawatiran itu di poin kedua, yaitu mampu nggak saya menyelesaikan tugas yang ada gitu kan Pak. Kenapa itu Bu? Ya, sebenarnya jadi memang kita harus mampu gitu kan Pak, tapi di tengah jalan kita terkendala. Satu, kita ingin menghasilkan tugas yang maksimal, yang baik gitu kan, yang bagus. Kita harus belajar lagi gitu. Contoh penggunaan Canva. Memang iya saya sudah belajar penggunaan Canva, kan teman ada workshop di sekolah ini tentang penggunaan Canva, tapi kan ketika itu kan masih basicnya aja, depan-depannya luarnya aja. Emang terakhir ketika kita mengerjakan tugas ini, cari ilmu lagi, belajar lagi gimana supaya buat Canva yang bagus gitu kan. Nah itu menurut saya yang menyelesaikan tugas. Sampai ada saya satu tugas yang terlambat menyelesaikannya Pak. Iya. Jadi mungkin saya yang kurang pandai memanage waktu mungkin ya kan Pak, jadi terlambat menyelesaikan tugasnya. Kemudian poin keempat lah Pak, bisa nggak saya menerapkannya kan? Saya rasa itu terjadi pada saya karena memang berbeda sekali modul materi yang kita dapat modul 1.2 ya, terutama pendidikan filosofi Nusantara. Kita kan ingin menerapkan itu di kelas kita dengan kondisi realitasnya di sekolah, di kelas gitu kan Pak. Siswa kita yang beraneka ragam, yang mayoritasnya laki-laki jurusan TSM gitu kan, seperti memang butuh banyak kesabaran menerapkan filosofi pendidikan Syahada Nusantara ini Pak. Jadi 2 poin itu yang saya terjadi di diri saya gitu kemarin. Tadi saya tertarik dengan penerapan di kelas ini Bu. Sebenarnya secara tidak sadar Ibu sudah menerapkan pemikiran filosofi yang hadir sebenarnya di sana dengan apa yang Ibu ungkapkan ini sebenarnya bukan sesuatu yang muncul sebenarnya, tapi memang sudah Ibu coba terapkan dengan menyatakan tadi dengan penuh kesabaran. Kita kaitkan dengan filosofi hadir menyatakan guru menghamba kepada siswa. Jadi dia arahnya udah ke sana sebenarnya. Jadi sebenarnya Ibu secara tidak sadar sudah menerapkan pembelajaran KHD itu, pemikiran KHD itu di dalam kelas. Jadi ini sebenarnya sudah terlaksana. Mungkin secara tidak sadar, ya memang kita tidak bisa merubah
seseorang itu sesuai dengan keinginan kita. Iya Pak. Kemarin di pembelajaran dengan struktur yang terakhir maupun 1.2 ekonomi dari Glaser, Iya. jangan dikatakan yang bisa merubah Menuntut. seseorang Iya. hanya dirinya sendiri, Iya. kan gitu. Kita hanya menuntut. Mm-mm. Nah, itulah fungsi tugas kita sebagai Guru. seperti itu. Jadi tetap semangat tuh, jangan karena kita merasa aduh Iya. kok susah kali merubah seseorang ini, mungkin dengan cara yang lain nanti kita akan berlanjut, masih ada 5 bulan lagi kita akan belajar. Silakan Pak. Oke, tadi berarti yang 2 dan 3 yang dibuat. 24 Pak. 24 ya, 24 ya. Baik. Mengenai harapan ini, kemarin juga kita sudah mencoba membuat harapan kita sebelum pelaksanaan lokakarya orientasi. Iya. Apa kira-kira harapan Ibu kemarin? Saya harapannya program CGP yang saya ikuti sekarang ini membantu saya untuk memaksimalkan pembelajaran saya di kelas. Itu yang pertama, kan Pak, itu harapan saya. Kemudian yang keduanya, diri saya sendiri pribadi, bahwa ini adalah something new ya kan, sesuatu yang baru dan ini good, bagus gitu kan. Jadi berusahalah untuk mempelajarinya, mengikutinya, dan nanti akan mengaplikasikannya dan menularkannya lah buat orang di sekitarnya. Itulah harapan saya. Pak, 2 itu aja. Baik, 2 harapan Ibu dapat membantu CGP dalam mengaplikasikannya di dalam kelas, ya, membantu Ibu nanti dalam penerapan pembelajaran Ibu di dalam kelas. Kemudian menjadi sesuatu yang baru dipelajari dan diimplementasikan kepada rekan guru yang lain, ya. Nah, dari 2 harapan ini, yang mana yang menurut Ibu yang sudah terpenuhi, Bu? Harapan Ibu ini? Kalau dua-dua sudah terpenuhi Pak, Dua-dua tapi sudah tidak maksimal ya Pak. Iya. Karena memang kan kalau yang bagian pertama tentang penerapan di kelas tadi, Iya. kan Pak. Nah, itu tadi kan saya yang mau mulai diterapkan kan yang modul 1.1 gitu kan. Nah, itu tadi kan ke siswa. Dan itu pengaruh apa tadi sesuai dengan harapan saya yang pertama tadi kan Pak. Itu tadi lah pelan-pelan gitu kan Pak. Tidak kemudian kita bilang berhasil gitu kan, tidak, tapi ternyata memang pelan-pelan bersabar menghadapi siswa kita ini sesuai dengan tuntutan filosofi KHD ini gitu. Yang kedua juga begitu kan, mendapat ilmu, benar-benar saya mendapat ilmu gitu kan, nilai dan peran guru penggerak yang mempelajari kemampuan yang tentang otak gitu kan Pak. Iya. Tak cepat, tak lambat gitu kan, berpikir terbuka kepada orang lain, itu kan kepada mindset pribadi kita gitu kan Pak. Artinya memang sesuatu yang menerapkan pendidikan KHD ini harus dalam diri kita, bukan karena disuruh kepala sekolah, bukan bukan karena supaya disebut guru yang paling prestasi gitu kan. Memang dalam diri mau belajar, kemudian yang sesuatu yang baru lah jadinya, ilmu yang baru buat saya kan. Ternyata epil gitu kan, melihat bahwa orang di sekeliling itu tantangan ancaman buat kita gitu kan, padahal dia berpikir seperti itu gitu kan Kak. Itu dia. Jadi seperti apa, mindset ya. Jadi saya lihat, ternyata CGP ini nggak hanya kita mau jadi guru, yang baik untuk siswa supaya dapat nilai bagus semua, kurikulum terselesaikan, tapi lebih kepada mindset pemikiran kita ini harus menjadi orang yang berpikir positif, terbuka, menerima masukan gitu loh Pak. Jadi kan mau dalam gimana pun dia, mau di sekolah, mau di luar gitu Pak, mindsetnya sudah positif gitu kan, paham diri dia siapa, mungkin akan baiklah lingkungan sekitarnya gitu kan Pak. Udah jauh ini Bu, udah di tahap profin. Atau dulu saja saya Pak. Iya. Nggak usah nunggu. Tadi Ibu katakan masih bertahap, namun setelah penjelasan terakhir sudah mulai rampung ini, udah bisa menjadi
fasilitator untuk kawan-kawan yang lain ini Bu. Mengenai materi yang berikutnya lah Pak. Iya. Tertantang juga materinya. Saya sangat setuju dengan adanya kesadaran Iya. akan tugas dan tanggung jawab sebagai guru. Selalu berpikir positif, memang itu yang harus kita lakukan Bu. Jadi kita tidak terpengaruh dengan keadaan di luar sehingga membuat kita selalu terpuruk dengan keadaan. Saya sangat setuju dengan ini, berpikir positif, bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepada kita. Untuk kedepannya Bu, harapan Ibu kira-kira apa aja? Ada nggak harapan baru yang mau Ibu capai ke depannya? Inilah paling harapan saya. Kita sudah mengikuti selama satu bulan ini, mau di 1.1 sama 1.2. Karena saya udah mulai merasakan ada manfaatnya dan itu baik gitu kan. Saya pengen mengajak teman-teman juga seperti ini. Kita kan kemarin ada, ini kan saya angkatan 7, dia kan kemarin teman-teman buka yang baru angkatan 8 ya salah kan. Jadi memang mengajak teman-teman gitu kan, ayo ikuti gitu. Ini jamnya di luar jam kerja kita kok gitu kan. Satu, tidak mengalami pelajaran kan. Yang kedua memang harus kita konsentrasi sedikit di siang hari. Kalaupun ada memang teman-teman bilang gaptek nggak ngerti LMS gitu kan, sebenarnya teknologi itu kita nyemplung aja dulu, buka aja, enggaknya langsung dia itu shutdown mati gitu, rusak. Enggak, saya bilang coba deh, semakin kita terbiasa semakin bisa kita nanti gitu. Cuma itu sih pengen ngajak teman-teman, karena melihat mungkin saya belum bisa mengajak teman, belum ada teman-teman yang ikut di CGP yang terakhir ini yang 8 ini. Itu sih Pak berharapnya. Oke. Ini cita-cita yang mulia ini Bu. Iya. Mengajak teman sejawat untuk mengikuti program CGP ya. Nanti kita akan membahas di lokal karya kita yang pertama, yaitu tentang komunitas praktisi. Di sana kita akan berbicara masalah ini. Dukungan kepala sekolah dan rekan guru selama pembelajaran daring ini bagaimana? Iya, sangat mendukung kan Pak, kepala sekolah terutama kan. Seperti kemarin beliau menyarankan, saya memang karena ada kesibukan keluarga juga gitu kan, kadang saya beberapa kali di rumah gitu kan mengikuti daringnya. Jadi memang rupanya terkendala kan dengan internet yang terbatas, mungkin sinyal kan Pak. Jadi kepala sekolah pernah nampak saya di sini, kita bersore gitu kan sama teman-teman juga kan. Jadi udah di sini aja itu daringnya gitu kan, pakai wifi sekolah gitu kan. Bisa menurut saya itu salah satu dukungan positif buat saya gitu kan, untuk terus menyemangati saya mengikuti daring ini gitu. Memang kan kita di sekolah difasilitasi kan, ada wifi gitu. Kalau dari rekan sejawat Bu, dari rekan guru, memang di awal-awal mereka, nah itu tadi yang di awal kan nanya, buat apa sih ikut kayak gini, kayaknya nggak penuh kerjaan kita, ini aja siswa nggak selesai gitu, mau nambah kerjaan baru gitu kan. Tapi kemudian mereka melihat saya gitu ya, kalau kemarin kebetulan kan saya ada pernah mengajarkan Kahoot sama teman-teman gitu kan. Jadi karena saya pernah ikut pembelajaran Kahoot itu kan Pak, jadi ternyata Kahoot itu kan pembelajaran untuk refleksi materi kita di kelas gitu kan, secara online gitu kan Pak. Jadi anak-anak kan lebih tertarik gitu kan mengikuti model kita. Jadi saya mengajarkan itu sama teman-teman kemarin kan. Jadi memang teman-teman, jadi saya mendukungnya begini, iyalah Bu Rahman nih dia ngajari kita Kahoot ya kan, dia punya ilmu dan dia ngajari kita aja ya. Jadi memang kita kan salah satu bentuk nanti teman bertanya kepada kita, senang gitu sharing ini kan Pak ilmu gitu kan. Jadi itulah dukungan yang menurut saya sangat positif dari teman saya ke saya gitu. Mengharapkan ilmu dari saya gitu. Bertanya gitu, senang lah ya Pak kalau bisa memberi informasi. Baik,
kita masuk ke perubahan ruang kelas Iya. di aksi nyata ini. Iya. Udah menyelesaikan aksi nyata satu di satu? Sudah Pak. Sudah ya. Mm. Kenal dengan filosofi KHD ini. Iya. Perubahan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas sesuai dengan filosofi KHD? Filosofi KHD yang pertama yang saya lihat berubah semenjak saya mengikuti 1 bulan CGP ini Pak, yang berpihak pada murid. Iya. Karena memang selama ini kita berpikirnya guru kita sudah S1, kita sudah kuliah, kita tahu ilmu gitu kan Pak. Kita berharapnya anak-anak mengikuti sesuai dengan konsep kita gitu kan. Nah ternyata kan zamannya kita dengan mereka sudah berubah gitu kan. Nah sekarang memang kita lihat dengan tantangan zaman teknologi gitu kan, memang ternyata kita harus mendidik anak di kelas itu sesuai dengan karakter mereka masing-masing gitu. Kalau contoh misalkan kalau yang kemarin-kemarin saya lakukan, kita kan lebih fokus ke guru lebih banyak menerangkan, adapun kita kasih pertanyaan siswa menjawab gitu kan Pak. Kemudian kerjakan tugas, siswa mengerjakan tugas gitu kan. Nah hari ini ketika sudah mempelajari filosofi pendidikan KHD ini, saya lebih yang berpihak pada murid tadi, fokus ke situ, berpihak pada murid. Ketika kita ngasih materi, coba kasih hanya suatu masalah gitu kan, suatu masalah yang terkait dengan materi kita, kemudian anak kita buat berkelompok gitu kan, kemudian berusaha untuk memecahkan masalah itu gitu bersama-sama, tanpa saya kasih dulu sebuah materinya waktu itu kan. Jadi memang anak bertanya-tanya, kemudian berusaha untuk mencari solusinya, bekerja sama dalam kelompok untuk menggali informasi tentang masalah itu. Nah di situ saya berpikirnya, iya, biar mereka berpihak pada murid tadi, biar mereka terlibat sendiri, paham sendiri, harus mereka lah yang mengendalikannya, mengerjakannya, memikirkannya gitu. Kita hanya fasilitator gitu, memberikan, menuntun gitu kan, tapi mereka nanti yang mendapatkan gambaran, mereka nanti yang menghasilkan idenya gitu, memberikan solusinya gitu Pak kalau di kelas. Kemudian apa, lebih kreatif jadinya Pak, karena tadi berpihak pada murid, lebih kreatif tadi apa salah satunya role play, bermain peran gitu kan. Jadi anak-anak saya buat ada pembelajaran bahasa Inggris itu TikTok gitu kan Pak. Waktu itu membuat rumus bahasa Inggris di TikTok gitu kan, sama mereka menyesuaikan keinginan mereka gitu, gerakan keinginan mereka kan gitu kan, karena anak kita memang suka TikTok lah gitu Pak. Kalau di jam-jam kosong mereka gitu kan, ada yang buat konten gitu kan, itulah. Jadi memang sesuai dengan karakter mereka itu sih Pak, berusaha untuk dilakukan 1 bulan ini gitu. Berarti yang tadinya Ibu mengajar sebagai mentor ya, katakanlah mentor, cara belajarnya dengan berpusat kepada murid gitu ya. Kemudian metode-metode Ibu pun sudah mulai berubah dengan bermain peran atau role play tadi, dengan mengikuti karakter daripada siswa Ibu ya. Dari modul filosofi KHD ini yang mendorong Ibu, kan ada beberapa filosofi KHD ya, yang mendorong Ibu untuk melakukan perubahan ini yang mana ini dari filosofi? Yang prinsip seorang guru, tiga prinsip seorang guru itu Pak. Ingarso Sungkulodong ya kan, guru di depan memberikan ilmu kepada siswa, teladan kepada siswa. Kemudian yang kedua Ing Madya Mangunkarsa ya Pak, guru di tengah memberikan semangat, mendukung anak untuk memunculkan ide gitu kan. Kemudian yang terakhir Tuturi Handayani, guru di belakang memberikan dukungan gitu kepada siswa untuk melakukan hal yang positif. Itulah tiga hal itu yang filosofi pendidikan. Udah tertanam betul di situ Bu ya. Tinggal aplikasinya. Iya.
Ini berkenaan dengan perubahan pembelajaran Iya, yang Pak. Ibu lakukan di dalam kelas. Respon daripada anak-anak bagaimana, Bu? Respon dari anak-anak ini, Pak, pasti ada yang menolak, ada yang menerima, ya kan Pak, yang positif dan negatif. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang kan anak-anak kita ini kan beraneka ragam kecerdasannya, ya kan Pak. Ketika kita memahamkan sebuah materi ke anak-anak, untuk mereka yang kecerdasannya tinggi, maka gampang aja gitu kan Pak. Sementara untuk anak-anak yang memang di bawah, menengah ke bawah kan butuh pemahaman lebih lanjut. Nah, jadi ketika saya melakukan perubahan kehadiran di kelas, terkadang yang si yang pintar tadi ini, gitu kan, udah lah mem, yang lain lah mem, gitu, lagi lah mem, gitu kan. Karena kita memaafkan yang menengah ini, gitu. Jadi memang itulah dari siswa saya, ada yang positif ada yang negatif. Masih ada apa namanya tanggapan yang berbeda-beda dari siswa ya terhadap perubahan itu ya. Baik, melihat respon itu Bu, apakah Ibu mau melanjutkan perubahan ini atau ada hal baru yang ingin Ibu lakukan? Kalau melihat respon anak-anak, saya tetap akan melanjutkan perubahan ini, ya kan Pak. Kemudian memang pelan-pelan akan saya sedikit-sedikit saya terapkan pemikiran filosofi KHD ini di pembelajaran saya, gitu kan. Adapun itu misalkan di tengah jalan pembelajaran kita menemukan positif dan negatif responnya dari anak, kita lah memang belajar lagi untuk bagaimana supaya tercover lah semua karakter anak ini, gitu kan. Kan tidak kemudian yang pintar kita pintarkan sudah selesai, yang belum gitu kan Pak. Tapi mungkin yang si pintar dikasih job misalkan tutor sebaya, gitu kan Pak, mengajari temannya, gitu kan, bagaimana biar supaya bisa, itu kan berpihak pada murid tadi, gitu kan Pak. Nah itulah yang akan saya lanjutkan. Oke, baik. Untuk metode role play tadi, kemudian diskusi kelompok, ya kan? Yang sudah baik menurut Ibu, perubahan yang sudah baik menurut Ibu yang Ibu lakukan dalam kelas ini, kira-kira yang lebih baik yang mungkin bisa kita bawa ke depan? Anak sudah mau untuk berinisiatif, itu bisa lihat. Contoh kemarin kita ada nulis kompetisi, ya kan. Jadi kita buat lomba bahasa Inggris, berharapnya anak-anak ini kan kita pilihan pertama dari kategori bahasa Inggris, pengen tahu nih siapa aja sih yang unggul, anak-anak kita yang pintar kelas 2, 3 yang pandai bahasa Inggris, gitu kan Pak. Bagian kedua, kemudian memunculkan minat mereka untuk belajar bahasa Inggris melalui lomba, gitu kan. Nah, kalau kemarin-kemarin tuh Pak mengikuti namanya lomba, ayo Pak, susah sekali, gitu, anak-anak kita ini untuk memunculkan dalam diri dia, gitu kan. Nah, kemudian yang kita buat terakhir kemarin itu 2 minggu yang lalu itu kan, hari Sabtu. Memang disitulah peran guru Pak. Kita memotivasi anak, gitu kan. Tidak kesabaran terus memang Pak. Memotivasi anak. Kita ikut kompetisi itu bukan mau menang kalah, saya bilang kan Pak. Memberanikan diri, menampilkan PD diri, kepercayaan diri di depan semua orang. Oh, dalam nggak malu di depan orang. Kamu masih sama levelnya, sama-sama siswa, teman kamu ya itu, bukan guru kamu, bukan orang luar, mahasiswa, orang lain, bukan, masih sama posisi kita. Ayo semangat, gitu kan. Coba aja, dicoba aja. Memulainya nih Pak, mencobanya ini. Ayo anak, seperti emang saya seperti anak, jadinya seperti ibu sama anak. Kita coba dulu, udah aja. Jadi dari sampai ada kemarin di kelasnya bilang gini kan, karena saya ngajak gitu kan, dia bilang gini, udah semua ikut, gitu ya kan, semua ikut, yang suruh yang mana ke lomba. Saya bilang sama wali kelasnya, dari semua mereka ini semua yang suka menyanyi itu. Jadi udah jangan pakai semuanya ke lomba, saya bilang. Jadi memang yang kita lihat ya kan Pak, yang dia suka nyanyi gitu, walaupun dia nggak tahu liriknya gitu kan, coba aja gitu, memang itulah kalau saya lihat sih Pak. Baik. Ini merupakan langkah konkret Ibu juga ya, perubahan konkret yang Ibu lakukan ya.
di pembelajaran. Baik, kita lanjut ke pembuatan kerangka portofolio nih. Iya. Kerangka portofolio sudah dicoba-coba? Sudah Pak. Sudah ya. Sudah Ini dibuat. untuk membuat portofolio Mm-mm. platform apa yang digunakan? Google Site. Saja. Itu yang dianjurkan. Iya, lihat tutorialnya kan. Dari Google Site itu untuk portofolio digitalnya apa aja yang Ibu masukkan di sana? Saya kemarin masukkan tugas Pak. Kita kan di LMS sudah tugas, Ya. ya kan. Sebelum juga kan ini portofolio digital untuk apa sih gitu kan. Rupanya saya ada sedikit membaca bahwa kalau di LMS itu kan kita memang mengerjakan tugas gitu kan, di situ kita masukkan upload, tapi terkadang LMS itu tidak bertahan selamanya. Ya. Ternyata salah satu fungsi portofolio digital ini artinya kita punya sendiri purpose mini buat kita gitu kan Pak. Nah, file-file kita dan itu untuk bertahan selamanya gitu kan. Jadi ya secara digital ini memang, jadi saya masukkan tugas-tugas saya di LMS, kemudian ada sertifikat saya masukkan juga di situ, kemudian video baik Word atau video saya masukkan itu tugas-tugas saya di LMS. Jadi untuk profil sudah lah ya kan, profil, kemudian aksi nyata berupa tugas-tugas itu dimasukkan ke sana, sertifikat, video-video kegiatan dan kelas. Nah, situ kan ada yang wajib dua itu, artefak aksi nyata dengan profil. Kan itu untuk artefak aksi nyata dan profil. Kemudian di sini Ibu memasukkan sertifikat, kemudian tugas-tugas itu masuk di aksi nyata kan. Nah, untuk bentuk penyajiannya ini yang mau Ibu nanti tampilkan itu, apakah Ibu nanti mau menampilkan contoh seperti ini Bu. Ini kan kita udah jalan modul 1.1, modul 1.2 di modul 1. Apakah Ibu mau merampung menjadi satu atau per modulnya? Itu nanti terserah Ibu. Contoh untuk aksi nyata modul 1.1 perubahan filosofi pemikiran KHD. Nah, di sana nanti tugas-tugas 1.1 boleh hanya tugas 1.1, kemudian 1.2, 1.3, kemudian 1.4 nanti kan, baru nanti satu keseluruhan ini barulah kita satukan dalam modul 1, koneksi antar materi. Boleh Ibu nanti buat seperti itu, jadi koneksi antar materi. Jadi jejaknya itu ada, rekam jejaknya itu ada. Nanti modul 1-nya langsung nanti digabungkan menjadi sebuah kesimpulan dari koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 seperti itu. Karena banyak teman-teman kita juga katanya nanti di modul 1.4 aja Pak, nanti takutnya saya udah terlupakan apa yang sudah kita kerjakan di 1.1, 1.2, 3, dan 4. Karena ini kan 6 bulan nih, jangan sampai nanti terakhir aduh apa nih yang mau kita buat nih, padahal sudah kita lakukan semua seperti itu. Dengan sadar atau tidak sadarnya nanti akan terlupakan materi itu nantinya kan gitu. Meskipun pada pelaksanaannya kita laksanakan itu, tapi tidak sadar kita bahwasanya itu bagian daripada materi 1.1 misalnya, bagian daripada materi 1.2. Ini cuma saran aja untuk bentuk daripada portofolio ini. Nah, yang sudah Ibu rencanakan sekarang bagaimana? Kita belum rencanakan. Belum. Saya ini pendampingan sama Bapak kan itu mau tanyakan bagaimana model penyajiannya itu ya Pak, gambarkan seperti itu. Karena saya masih masukkan dua atau 3 file gitu kan. Saya mau ini konsep kayak mana ya gitu kan. Belum ini kan nanti tanya sama Pak Ibu. Jadi kegiatan kita lokal karya itu pun bisa Ibu masukkan di dokumentasi misalnya.
Berarti ada foto-foto kita yang kemarin itu gitu ya Foto Pak. kemarin, kemudian kegiatan LMS, dibuat aja di situ. Tujuan daripada portofolio ini adalah yang pertama untuk mempublikasikan kegiatan PPGP dalam guru penggerak ini. Yang pertama, yang kedua mempublikasikan kepada masyarakat umumnya bahwasanya kegiatan PPGP ini memang betul-betul terlaksana. Yang ketiga, pencapaian daripada tujuan ini tergambarkan dalam portofolio. Itu dia. Nanti kita akan bahas lagi mengenai portofolio. Iya Pak. Ya, nanti kalau ada hambatan atau ada hambatan kira-kira. Saya memang baru ini mengenal portofolio digital ini kan Pak. Iya. Kalau di hambatannya masih mempelajari lah bagaimana menggunakannya, membuat foldernya gitu kan. Iya. Kalau mengupload tadi mengupload foto sertifikatnya sama tugas yang sifatnya Word bisa masuk Pak, tapi yang sifatnya video agak mesti muter terus dia. Kan saya kurang paham. Di masalah Jaringan. terlalu besar ya. Oh iya itu ya Pak. Itulah tadi. Baik, untuk peta posisi diri nih, dari peta posisi diri yang Ibu buat pada waktu Lokakarya kita kemarin presentasi itu kan ada 4 peta posisi diri kita. Saya bawakan kira-kira punya Ibu kemarin. Saya nggak ingat. Ada kompetensi, 2 kompetensi, 2 yang Ibu lingkari. Nah, untuk peta posisi diri ini Bu, telah Ibu buat kompetensi apa yang sudah baik selama 1 bulan ini? Dari semua Dari kompetensi yang Ibu miliki, yang Ibu nilai terhadap diri Ibu sebelum pembelajaran daring ini. sebelum menggunakan daring. Iya. Dari kebiasaan lama, kemudian setelah belajar pembelajaran modul 1, 2 ya kan, kira-kira potensi apa yang sudah berkembang atau yang sudah Ibu miliki setelah belajar 1.1 dan 1.2 ini? Potensinya apa Mas? Mana kategori pengembangan diri lain itu ya Pak Iya, potensinya? jadi ada 4 ini potensi yang harus dimiliki CGP. Iya. Saya di sini kemarin memilihnya mulai dilakukan. Itu kan karena memang dari diri kita sendiri gitu kan Pak. Iya. Ini adalah hal baru bagi saya. Berawal dari ikutnya kita mendaftar CGP ini, kan itu kan dari diri kita gitu kan. Iya. Ada pengumuman pas kemarin ngasih informasi di grup ada CGP yang kata diuji gitu kan untuk sekolah SMA SMK semua. Jadi pikir juga saya ikut nggak ya? Saya waktu pas sekolah menyatakan ikut gitu kan, ikut nggak ya? Ternyata kan memang saya berusaha memulaikan diri gitu kan untuk mengikuti pembelajaran baik secara offline maupun online gitu. Karena kemarin yang corona kemarin kita kan seringnya daring gitu kan Pak. Ternyata pembelajaran daring itu kan kita jadi kemudian timbul belajar di Google Classroom gitu kan, Zoom, Jimmy, itu kan teknologi gitu kan. Nah saya masih gaptek gitu berpikirnya, memang jadi saya ikuti gitu kan, biar saya bertambah ilmunya gitu kan. Nah itu dari dalam diri sendiri dulu Pak, jadi baru di titik mulai dilakukan gitu. Itulah Pak. Kemudian kompetensi apa nih Bu yang sudah Ibu mulai tingkatkan setelah pembelajaran dari 1 bulan ini? Setelah mempelajari filosofi tadi. Kepemimpinan dalam kelas, kepemimpinan dalam pembelajaran. Bahwa kita sebagai guru itu menuntun siswa gitu kan untuk sesuai dengan kodrat mereka. Artinya seperti yang difilosofikan padi maka pasti tumbuh padi gitu kan. Jangan berharap
tumbuh jagung gitu. Nah kemudian agar dia menjadi dan pada dia tumbuh padi, kita seorang guru perlu melakukan pemeliharaan, ya kan? Melihat dari kalau dia tumbuh kondisi tanah, kemudian pupuk yang sesuai, kemudian perawatan. Nah seperti itu yang kita pada siswa kita. Jadi melihat anak karakternya gimana, kemudian minat bakat dia gimana, berusaha untuk melakukan pembelajaran kita di kelas dengan karakter mereka semua, walaupun tidak akan terpenuhi gitu kan Pak, 30 siswa, 30 karakter gitu kan, tapi kita kan ada diajarkan di sini pembelajaran sosial itu kan, di awal melihat bagaimana keinginan gitu kan, kompetensi kemungkinan dalam diri gitu kan, dan dalam kelas. Oh iya, Perlu adanya perbaikan dari sesuai dengan berbagai keahlian. Dia dulu sampaikan tadi filosofi petani menanam jagung tidak mungkin tumbuh padi. Jangan mengharapkan tumbuh padi. Kita menyesuaikan dengan karakter tanah dengan program alam dan juga setelah mengetahui umpan balik terhadap perubahan yang dulu dilakukan nih, perubahan apa kira-kira yang direncanakan ke depannya ini? Tadi kan Ibu sudah mulai dari diri, ya kan, untuk tergerak melakukan perubahan sebelum kita melaksanakan pembelajaran dari yang pusat pendidikan ini pusat pada anak. Setelah pembelajaran daring, ya kan, Ibu meningkatkan kompetensi diri Ibu dalam kepemimpinan dalam pembelajaran dalam kelas berubah metode pembelajaran dan sebagainya. Nah dari kedua perubahan ini adanya penambahan peningkatan daripada kompetensi Ibu. Rencana Ibu ke depan ini ada nggak apa Pak? Kira-kira ada nggak kira-kira perubahan yang ingin Ibu lakukan lagi nanti? selain yang tadi Pak. Iya selain yang tadi. Ya pastinya ada Pak. Selama ini mungkin yang saya lakukan ke depan selama ini mungkin siswa melihat kita memang kita tidak melakukan yang apa, tidak melakukan yang buruk gitu kan, melakukan yang baik, tapi belum tentu dia mengikuti apa yang kita bilang gitu. Kenapa? Karena kita hanya mengatakan yang baik-baik gitu. Kita ada Jumat berbagi bahwa Jumat itu ketika kita berbagi akan membawa keberkahan, pahala, dan lipat ganda. Tapi tidak melibatkan anak di situ, kan? Nah, kemudian kemarin saya masuk apa itu tadi? Saya ditugaskan ke kurikulum untuk tim pilih proyek pengembangan Pancasila. Nah, jadi salah satu proyek ini kita sampaikan adalah 3S, senyum, salam, sapa, di lingkungan sekolah, itu kan kepada siswa kita. Nah, ketika saya sampaikan ke anak-anak 3S, salam, sapa, di situ semua kan ada program Pancasila berketuhanan ya kan Pak, bahwa memang ketika dia sapa dengan yang lebih tua, menghormati yang lebih tua gitu kan, kemudian dia berakhlak baik, berkomunikasi yang baik dengan orang lain, itu kan masuk dalam program Pancasila. Anak didik saya tuh pernah ngomong gini, ya lah memang suruh kami senyum salam sapa, ya kan, tapi kami pernah menyapa guru nggak nyaut ya gitu kan, apa namanya itu nggak nyaut ya gitu, kamu senyum dia nggak senyum gitu kan. Jadi itulah tadi mungkin ya kan Pak, kembali ke diri kita, ketika kita mau menjadi teladan, kita mengatakan ayo kita buat 3S yang salam sapa kan, berakhlak mulia sopan santun gitu kan, dimana komandan. Tapi ketika kita tidak mencerminkan itu, biasa mereka itu anak sekarang mungkin apa kan berani untuk kritis Pak,
Kalau dulu kita ketemu guru takut gitu kan, sekarang kan tidak gitu kan, lewat aja. Nah sikap yang lewat itu kan pengen kita rubah gitu kan. Ini ada gurunya di sini ya gitu. Kan kayak Pak, Bu, gitu kan. Kita suatu apa seperti kebahagiaan gitu bagi orang tua gitu. Tapi itu loh tadi. Ketika kita mau menanamkan itu dan mereka tidak terlibat atau mereka tidak mendapatkan contoh yang baik dari orang lain, ya mereka nggak kritis terakhir kan, tidak mau mengikuti. Ini kembali ke ini kedepannya saya berharap saya menjadi teladan buat mereka. Ini kan masih pada tahap lingkungan sekolah ya. Untuk keluarnya mungkin ibu ingin melakukan perubahan karakter bagi siswa. Nah, ini saran saja dari saya. Karena dengan filosofi daripada HD, di sana dikatakan bahwasannya orang tua memegang peranan yang sangat besar terhadap perubahan karakter siswa. Yang kedua adalah lingkungannya. Yang ketiga adalah gurunya. Jadi ketiga faktor ini cobalah nanti untuk berkolaborasi ke depannya bagaimana menyatukan persepsi untuk membentuk karakter siswa. Ini jangan dilupakan karena itu tidak akan bisa bekerja sendiri, karena memang dari dukungan ketiga ini sangat berperan penting. Ingat, kodrat alam, kodrat zaman ini tidak bisa dipisahkan. Nah, anak berkembang sesuai dengan kodrat alamnya itu bisa dari keluarga, bisa dari lingkungannya, bisa dari sekolahnya. Mana yang lebih berperan penting nanti itu akan berpengaruh terhadap. Kemudian kodrat zamannya, hati-hati dengan kodrat zaman ini. Nah, ada sudah berpesan di sana, boleh meniru perubahan zaman, tapi disaring sesuai dengan kebudayaan yang ada di tempat kita. Bukan berarti kita menganggap. Ini cuma saran aja, kalau mungkin nanti bisa diterapkan untuk perubahan karakter siswa ini supaya tidak bekerja sendiri. Tapi ada hal yang sangat saya apresiasi sama itu, memberikan contoh teladan ini tidak hanya kepada siswa, sama rekan-rekan guru juga, karena ini yang lebih sulit ini. Pada rekan guru pasti ada rasa canggung, rasa kalau sampaikan begini sangat tidak ya. Itu ibu punya trik nanti sendiri bagaimana memberikan contoh yang teladan kepada siswa, karena ini sebagai catatan penting bagi ibu untuk merupakan kritik atau bentuk protes kita melakukan program yang baik tapi tidak didukung sepenuhnya oleh teman-teman. Ini yang mungkin nanti bisa kita diskusikan dengan kepala sekolah jadi pendampingan kedua nanti, karena nanti akan kita lakukan umpan balik dari beberapa sekolah program yang kita laksanakan. Ini sudah apa saja perubahan rencana yang akan ibu lakukan nantinya ini sudah disampaikan tadi. Baik, kegiatan akhir di akhir sesi ini Bu, apa ide baru yang ibu dapatkan setelah pendampingan ini? Kira-kira yang mau ibu lakukan ke depan? Tetap semangat lah terus menjalani profesi saya sebagai guru ya kan, itu yang paling utama, semangat dalam diri, kemudian mau belajar menerima kita mau menerima perubahan, baik itu perubahan yang terjadi secara kurikulum, perubahan teknologi yang harus kita hadapi tanpa jangan tantangan itu dihadapi, kemudian cari solusinya gitu. Bukan kita kemudian nggak bisa ini udah nggak mau terlibat gitu kan gitu. Tetap semangat untuk diri dan berpikir terbuka untuk menerima perubahan. Sangat luar biasa ini. Jangan ada susah orang berpikir seperti ini. Nah, berkenaan dengan pendampingan pengajar praktik nih, ada nggak hal-hal yang perlu sebagai refleksi saya nih? Ada nggak hal-hal yang perlu kami perbaiki sebagai pengajar praktik dalam pendampingan terhadap atau apa yang ibu harapkan terhadap pendampingan individu ini? Dari pengajar
belajar praktis. Iya, dari